Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ya dengan pembelajaran sinkronus walaupun dengan metode daring. Siang hari ini bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekaligus di proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kolabkan dengan kelas keterampilan fungsional. Jadi kenapa kok kolabnya dengan keterampilan fungsional? Karena saya pandang keterampilan fungsional ini lebih mendekat kepada life skill yang menjadi tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, sesuai dengan mapel saya, berarti bagaimana sih setiap peserta didik memiliki keterampilan yang dapat dia gunakan dalam kehidupannya, tetapi bernafaskan Pancasila. Sehingga Pancasila ini benar-benar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya setiap materi saya itu nyambung terus. Usahakan setiap kali mau belajar, misalnya jadwal saya kan Senin. Berarti sebelumnya entah tadi malam, entah tadi pagi sudah dibuka YouTube-nya, terus mulai dikerjakan tugasnya. Karena kalau nggak ngerjakan tugas, cara berpikir kita belum tergiring untuk bisa lebih mudah memahami materi. Jadi gitu. Kalau misalnya kayak gini, saya ketika mau membahas lanjutan, kan berarti ada yang terputus nih. Fatimah belum ngerjakan yang mana? Yang modul ketiga misalnya. Yang kedua sudah apa belum? Nah, kan ini kita nyambung terus. Yang pertama tentang aturan di dalam diri. Ketika kita sudah memahami aturan di dalam diri, akan mudah kita memahami juga aturan di dalam kelas dan sekolah. Berarti itu peran saat kita menjadi pelajar. Kemudian yang pertemuan terakhir kemarin, aturan di negara kita. Berarti peran kita sebagai warga negara. Nah, hari ini rencananya saya akan membahas salah satu praktek baiknya. Aturan di negara ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang nanti akan diturunkan aturannya itu menjadi peraturan pemerintah ya. Nah, turun terus peraturan tersebut berjenjang hingga sampai ke peraturan desa. Atau kalau misalnya kita sedang ada di sekolah, berarti nanti ada Permendikbud, misalnya gitu ya, tergantung peran kita masing-masing, kita sekarang ada di mana. Nah, peraturan yang berjenjang ini menjadikan mudah seharusnya, karena betul-betul disesuaikan dengan kondisi di mana kita berdomisili atau beraktivitas. Ya, dan tidak membuat bingung. Karena kalau yang dibuat secara umum, misalnya yang tercantum di UUD 45, pasti secara global. Tapi kan dia harus diterjemahkan sesuai dengan kondisi hari ini. Ya. Nah, hari ini kita mau praktek, salah satu praktek baiknya tentang peraturan pengelolaan sampah. Kalau pekan lalu itu kita sedikit membahas ada eh, pengenalan tentang hukum dulu, ya kan, di pekan lalu. Apa sih hukum itu? Terus, tapi ada loh prakteknya. Ada orang yang nyerobot milik orang lain. Apakah sebenarnya hal seperti itu diperkenankan? Tentu tidak. Nah, apakah ada peraturan yang mengaturnya? Pasti ada. Ah, gitu ya. Jadi kemarin tugasnya untuk mencari itu. Dan itu harus kelompok, makanya nanti Fatimah diskusikan. Kayaknya kamu
diminta berkelompok sama siapa? Bu Lilis apa ya? Mm-mm. Kemarin Bu Lilis minta ya. Oh iya, Sama kamu Bu berdua apa Waryati. bertiga? Sama Bu Bu Waryati, Bu. Jadi bertiga kan. bertiga. Oke, dilanjutkan. Jadi paham ya untuk mengerjakan tugas yang kemarin seperti itu ya. Berarti untuk menjawab soal nomor berapa tuh? Nomor 6 kalau nggak salah ya. Berarti situasinya seperti apa nih gitu. Peraturan yang mengaturnya bagaimana? Nah, itu kamu cari tentang penyerobotan seperti itu boleh atau tidak. Hukum yang mengaturnya apa. Kamu browsing aja ya. Oh iya. Terus bagaimana sih cara kita bersikap sebagai warga negara yang baik? Baik itu saat kita di posisi korban atau hanya pengamat. Artinya pengamat itu kita hanya mendengar berita itu. Nah, karena bagaimanapun kita juga memiliki Al-Quran yang menjadi pedoman hidup. Di dalam Al-Quran juga disebutkan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Idfa billati hiya Hah, ahsan. Ya, dan balaslah kejahatan dengan baik. ahsan. Ahsan itu Baik, berarti baik. artinya apa? Baik. Bukan hanya baik, tapi lebih Lebih. lebih baik. Kalau baik saja artinya hasan. Mm. Oke ya. Nah, mungkin hal ini nanti pas waktu materi tahsin sama Pak Arif ya, atau pas saat bahasa Arab bisa jadi dibedah. Di Al-Quran tidak menyebutkan kata idfa billati hiya hasan, tapi idfa billati hiya Ah, ahsan. Iya, berarti lebih baik. Berarti apapun yang kita terima, kita yakin kalau itu sudah menjadi ketentuan. Artinya begini loh. Kalau itu sampai kita terima, berarti hakikatnya Allah mengizinkan. Itulah takdir ya. Nah, berarti layakkah kita berburuk sangka? enggak. Enggak layak. Kita diajak belajar tentang hikmah. Maka kita berdoa, ya kan? Berdoa untuk diberikan hikmah. Surat berapa itu yang ada berdoa minta diberikan hikmah? Kan hafal nih, Fatimah nih. Ya, Enggak lengkap Bu Allah. Abal sama sana. Kamu sudah dapat berapa jus? Ah, rahasia, Bu. Aduh, rahasia subhanallah. Ah, ya, yuk coba dibuka di surat Asy-Syu'ara. Coba. Robbi habli hukma wal yakni Ini bisa. bisyalihi. Ya, surat berapa yuk? Surat Asy-Syu'ara ayat berapa itu? Rabbi habli hukma wa Fatimah. ayat Iya. Ayat berapa? Ayat berapa yuk? Kan itu berdoa. Ya Allah, ya kan? Berikanlah aku hikmah dan masukkanlah aku dengan itu bi ya, mm, wa al-hikni dan masukkanlah aku dengan orang-orang yang soleh, kan gitu ya. mm, Nah, jadi akhirnya kita jadi ngerti, oh iya ya, hal buruk sekalipun kalau itu memang harusnya datang sama kita, berarti ada hikmah ke depan. Mungkin Allah sedang mendidik kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Mungkin Allah sedang mendidik kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Mungkin Allah mendidik kita menjadi pribadi yang lebih cerdas, lebih kritis, atau kita lebih peduli lagi kepada lingkungan. Ya, banyak hal. Ya, itulah menjadi nyambung.
ayat yang satu dengan ayat yang lain, bahwa tadi kita membalas hal buruk itu harus dengan yang lebih baik. Nah, itu mungkin bisa jadi ide buat mengerjakan tugas pekan lalu. Nah, hari ini saya mau praktek baik untuk zero waste. Tahu zero waste? Nol sampah. Iya, zero waste. Berarti bebas Sampah. sampah. Bebas sampah. Nah, di zero waste ini sebuah konsep. Nanti saya kirim artikelnya tentang Indonesia bebas sampah. Nanti silahkan dibuka ya. Jadi zero waste itu lebih kepada konsep berpikir. Ini kan ada, tadi kan saya sebut ya, kita praktek baik ya. Jadi, kenapa ini masih nyambung dengan materi yang pertama, kedua, gitu ya. Karena di materi yang pertama itu kan kita belajar mengenal diri kita, aturan di dalam diri. Ketika kita kenal aturan di dalam diri kita, maka kita setidaknya mengurangi sampah yang dikeluarkan oleh diri ini, gitu loh. Contoh, misalnya, di sini ada eh aku dan diriku ya. Nih ya, paling bawah dulu ya, saya jelasin ini ya. Nih, paling bawah ya, di situ ada aku dan diriku kiri bawah. Aku dan diriku, ya. Ini ada aturan dalam tubuh fisikku kemarin PR 3 pekan yang lalu. Ini ada aturan dalam tubuh fisikku, ada pola konsumsi kita, ya kan? Ya, kita mulai dari situ dulu, nanti kita keliling sampai atas, sampai hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, gitu. Jadi itu di luar tubuh kita sendiri. Kemarin kan itu ada PR 5 poin ya. 4 poinnya itu aturan dalam tubuh fisik, kemudian yang satunya aturan dalam diri psikis ya. Jadi kalau fisik lebih identik kepada tubuh, kalau psikis lebih kepada diri kan gitu ya. Nah, kalau di dalam diri psikis itu kan kemarin kita cari tahu tentang pola rasa kita ya. Maksudnya kalau misalnya kita ini tahu kalau ada orang ngomong negatif sedikit aja, kita mudah baper misalnya. Atau justru malah menjadikan kita mudah overthinking. Nah, berarti gimana caranya biar nggak begitu? Karena itu nanti jadi sampah di dalam diri kita. Misalnya kan kayak gitu. Ya, terus sampahnya itu menjadikan apa? Jadi gimana proses terjadinya sampah di dalam diri kita? Baik itu yang karena kesalahan fisik, misalnya kita makan, waktu itu PR-nya apa? Contohnya, basreng misalnya ya. Milih makan basreng gitu ya. Basreng dibuat dari apa sih? Bakso sama Bakso kan olahan. Coba dari bahan baku dasar dulu. Bakso dibuatnya dari apa? Dari tepung, dari daging, dari Tepung mecin. dibuat dari apa? Tepung dibuat dari apa? Ah, ya. Tepung dibuat dari apa? Tepung dibuat dari apa ya? Beda-beda tepung ya. Ada gandum, ada singkong, ya kan? Ada beras, tergantung tepung apa. Tapi kalau basreng berarti karena dia terigu, berarti dia second produknya gandum. Oke, second produknya gandum berarti yang sudah isinya zat-zat sisa doang, gitu. Ya, zat-zat sisa gandum. Terus ditepung itu jadi terigu. Wah, diindustrialkan, besar, diimpor sama Indonesia besar-besaran karena memang pabrik terigu yang ada di Indonesia itu nggak banyak dan itu semuanya importir. Satu, proses pengolahan terigu saja berarti sudah panjang. Terus
Oke, ditambah sama bakso. Baksonya sih nggak olah panjang. Tapi ketika bakso ditambah terigu, terus ditambah sama micin ya, kata Bu Lilis ya. Ya Iya. sudah, ditambah micin, ditambah bawang putih gitu ya. Oke, tapi micin biasanya selalu digunakan. Padahal micin sendiri termasuk bahan makanan dengan pengolahan yang panjang juga, ya. Baik itu yang dari tetes tebu ataupun yang murni dari daging protein. Itu pun dia harus prosesnya panjang banget sampai akhirnya menjadi monosodium glutamat atau mononatrium glutamat. Kemudian itu masing-masing sudah panjang ya, dijadikan bakso lagi kan, kita rebus ya kan? Habis jadi adonan kita rebus. Habis jadi rebus bakso diiris-iris tipis, terus digoreng, gitu kan? Iya. Iya, jadi kira-kira yang kita makan tinggal apanya? Tinggal kenyang. Itu yang saya sebut jadi makanan sulit cerna. Ya. Sedangkan tubuh kita ini organik, hanya membutuhkan bahan-bahan yang mudah dicerna. Berarti semakin dia ikatan kimianya semakin pendek, dia semakin mudah dicerna. Kalau orang dulu kenapa lebih sehat? Karena dia memang hanya makan buah dan sayur yang begitu habis dipetik cuma dicuci doang, langsung dimakan. Hari ini kita banyak olahan. Ya, memang itu ada efek industrialisasi. Jadi karena industrialisasi ada hasil panen yang melimpah di satu daerah, di daerah lain kurang. Ya. Kemudian butuh pengawetan atau butuh teknologi pengolahan pangan. Ya, itu namanya plus minus memang. Makanya disebut Indonesia bebas sampah ini salah satunya berupa konsep. Jadi nanti termasuk tindakan-tindakannya juga menuju kepada gimana caranya yang kita konsumsi betul-betul itu tidak banyak menjadi sampah pada akhirnya di dalam organ tubuh kita. Ini ada Profesor Raisa Ham namanya. Beliau peneliti biomolekuler. Jadi peneliti sel biologi ya, biologikal sel. Hasil penelitian beliau ini menunjukkan bahwa di dalam tubuh manusia itu kan juga ada ribuan sel ya, triliunan. Ada 30 sampai 40 triliun sel yang setiap harinya ada sekitar 300 sel yang mati. 300 miliar sel yang mati. Nah, sel-sel yang mati itu habis itu jadi apa? Jadi sampah bukan namanya? Iya, Bu. Sampah. Sampah ya. Terus akhirnya dibuang ke mana? Siapa yang membuang? Lewat kotoran. Ternyata nggak langsung seperti itu, Bu. Prosesnya cukup rumit karena ada 30 sampai 40 triliun titik ya, berarti 30 sampai 40 triliun sel. Itu kan banyak banget, Bu. Ya kan? Nah, ketika mati nanti ada dua organel sel yang bertugas untuk daur ulang. Ya, ada dua organel sel yang bertugas daur ulang. Nanti setelah daur ulang betul-betul nggak bisa lagi digunakan, baru nanti dia dikumpulkan oleh darah, diangkut, sampai akhirnya entah itu lewat keringat, entah itu lewat kotoran di telinga, entah itu lewat urin, entah itu lewat feses. Gitu ya. Nah, itu semua namanya proses siklus sampah. Atau kalau di luar tubuh manusia berarti sistem pengelolaan sampah. Nah, itu namanya sistem pengelolaan sampah di dalam tubuh manusia. Berarti hakikatnya di dalam Al-Quran juga sudah ada yang mengatur bahwa sampah itu juga harus dikelola secara tertutup. Jadi tidak akan merusak bumi. Makanya konsep bebas sampah itu merupakan konsep atau mindset gitu loh. Karena itu kita yang memutuskan memilih tindakan seperti apa, memilih pikiran seperti apa, memilih
perasaan yang seperti apa, memilih ucapan yang seperti apa. Kalau zaman sekarang berarti ditambah memilih jempol mengetik yang seperti apa. Oke? Ya. Nah, jadi seru kan? Ternyata dari bebas sampah itu tadi kita baru bahas satu bagian saja ya. Baru sampah yang ada di dalam diri. Terus nanti ada kemarin pembahasan di pekan kemarin ada sampah yang begitu udah keluar berarti di luar tubuh manusia. Berarti mungkin misalnya kita makan kemasan sisa makanan kita atau bekas kemasan minuman kita mungkin boleh jadi sampah. Nah, berarti mungkin misalnya kayak Bu Lilis punya anak kecil. Anaknya suka minta jajan es teh enggak, Bu? Sering, Bu, sering. Oh, sering. Coba kalau ibu bandingkan, ibu yang buatin es teh, masukin ke botol, ibu masukin kulkas, ibu menyumbang kemasan es teh enggak yang dibuang? Iya sih, Bu, sebenarnya dia minumnya ngumpet-ngumpet karena saya nggak bolehin. Saya juga nggak nyediain es, karena kalau di luar es yang nggak ketahuan ditambah lagi di rumah es, itu es-esan mulu. Jadi di rumah kulkas nggak ada yang air, nggak ada yang cuma tempat penyimpanan aja. Oh, gitu. Itu bisa Ibu Lilis ceritakan ya, dikasih cerita. Karena bagaimanapun anak-anak lebih mudah diajarin melalui cerita. Ya, Bu ya. Alhamdulillah saya sudah pernah mengalami itu ketika anak-anak saya kecil, sekarang udah pada dewasa semua. Alhamdulillah mereka ngerti karena kita kasih pemahaman, dikasih cerita. Kalau melakukan tindakan ini akibatnya begini, kalau memilih tindakan begini akibatnya begini. Mereka terbiasa berpikir seperti itu, ternyata kita jadi mengajarkan berpikir kritis. Iya, Bu ya. Mungkin nanti boleh dicoba kalau nanti ada seminar parenting, biasanya di Alif itu Bu diadakan di TK Alif, Ibu boleh hadir ya. Ya, Bu, insya Insya Allah. Allah mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Jadi seperti itu ya. Akhirnya semua tindakan kita bisa memilih. Oh iya ya. Cuman kayak gini. Terus apa lagi? Misalnya skincare. Coba berapa banyak botol skincare yang kita jadikan sampah. Kemudian apa lagi? Botol shampoo, botol sabun cair, botol pewangi misalnya ya. Atau kalau saset berarti kemasan saset pewangi. Eh, terus apa pelicin pakaian buat setrika misalnya. Wah, berapa banyak? Kalau misalnya itu bisa kita pangkas atau kita refuse, jadi kita hanya memilih yang betul-betul kita butuhkan saja, berarti sangat-sangat mungkin kita sudah mengurangi sampah. Jadi contohnya begitu, Bu. Sekarang sih udah ada ya, kalau kayak pewangi, sabun, udah mulai ada yang depot-depot daur ulangnya ya. Iya, Bu. Bukan daur ulang, sorry, isi ulang. Iya, sudah ada depot isi ulang. Silahkan itu mungkin nanti bisa dijadikan alternatif biar kita mengurangi sampah. Oke? Terus ini ada lomba ya. Karena waktunya ternyata udah lewat 5 menit. Ada lomba membuat video. Bisa di-share kali Kak Al aturannya. Ini seru. Ini seru, mungkin nanti ada yang tertarik. Karena nanti setelah kita buat lomba ini di dalam sekolah, nanti kita juga akan mengajukan ini untuk lomba antar sekolah. Jadi kalau misalnya nanti ada yang berminat mengikuti, tenang. Kita tetap menyediakan bimbingan. Jadi walaupun itu lomba, ada bimbingan yang bisa diterima dan ada yang tidak bisa diterima. Insya Allah
Ini semua bagian dari keterampilan yang memang diperlukan di era digital hari ini. Ya, jadi coba Kak Al di-share, coba Kak Al. Nanti, jadi nanti dua ya PR saya ya. Nanti saya nge-share apa namanya materi yang artikel ya, artikel tentang zero waste sama nanti ada flyer tentang lomba. Silakan diikuti. Dan karena tugasnya numpuk, saya tidak menambah tugas khusus hari ini, tapi saya mohon untuk semua tugas diselesaikan karena nanti mungkin akan saya buatkan ujian modul. Karena yang aturan ini sudah hampir selesai. Oh, kayaknya satu deh. Kayaknya kalau nggak pakai tugas nggak seru. Tugasnya tentang ini sudah pernah materinya. Kalau Bu Waryati mungkin tahu ya ini sebutkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Iya. Ini apa namanya? Kalian browsing aja yang berbentuk piramid aja ya. Apa, Bu? Ini tugasnya hari ini, PR-nya hari ini. Nah, jadi kalian ngerjakan berbentuk gambar aja. Terus yang kedua eh ya, carilah peraturan tentang sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Nah, nih, berarti nanti nyambung di pekan depan. Boleh jadi, boleh jadi ini nanti yang menjadi ujian modulnya. Ya, boleh jadi nanti yang menjadi ujian modulnya. Jadi nanti dikerjakan aja. Soalnya ini nyambung terus berarti. Ini yang tata urutan perundang-undangan di Indonesia ini pilih yang bentuknya piramid ya. Yang sekarang ya, berarti yang lebih simpel. Kalau yang tahun-tahun sekarang itu yang lebih simpel, bukan yang 7 lagi ya. Dibagi 4, tapi 4 itu nanti ada subnya. Yang Oke, nomor 2 apa, Bu? gimana? Yang nomor 2 tadi tugasnya carilah peraturan tentang sistem Pengelolaan sampah di Indonesia. Sudah? Oke. Ya sudah, ada pertanyaan nggak untuk pertemuan hari ini? Karena nggak bisa. itu, Bu, disetorin. Kenapa? PR yang kemarin-kemarin disetorin. Iyalah, itu kan udah ada tuh tempat pengiriman tugasnya lewat email tugas@pkbmalif. Ya, Lewat emailnya. Di emailnya di belah mana, Bu? Hah? Yang mana? Nih, sebentar. Ini saya tulis dulu. Ya. Ini kirim ke email nih. Sudah ya? Simpel kan? Semua tugas itu dikirimnya ke sini. Jadi kalau yang pekan lalu karena bentuknya video berarti di-upload dulu ke YouTube. Jadi yang dikirim cuma linknya doang. Tapi kalau sebelum-sebelumnya kan tulisan aja. Sebetulnya saya lebih suka berbentuk dokumen. Tapi rupanya ada yang lebih kesulitan. Jadi akhirnya nulis di buku, terus difoto ya sudah nggak apa-apa. Yang termudah aja. Yang termudah aja. Jadi Kalau bentuk misalnya, aja, Bu, ya? iya, kalau ini tulisan. Kalau ini kan yang nomor 1 gambar.
Yang nomor satu gambar. Kalau misalnya bentuknya dokumen itu, walaupun kalian di handphone, maksud saya biar terbiasa gitu loh menggunakan fasilitas yang ada di handphone. Jadi bentuk dokumen misalnya kalian tulis dulu terserah mau kalian pakai Google Doc bisa atau kalian mau pakai Keep dulu atau Notes dulu terus baru kalian kirim lewat email juga nggak apa-apa. Terus kalau misalnya kalian sedang apa namanya berkelompok pun kalian tetap masih bisa menggunakan itu. Yang menggunakan bersama masih bisa. Gitu. Cuman kan soalnya kalian pakai C. Saya yakin baca tulisnya udah lancar. Berbeda kalau itu pakai A. Kalau pakai A saya lebih suka meminta tulisan tangan. Karena beda sasaran. Ya, oke. Keluar Yati keluar lagi ya. Ya, sudah? Ada pertanyaan tidak? Ya sudah Bu, tidak. Tidak ya, gampang ya. Ini yang di tata urutan perundang-undangan di Indonesia ini sudah pernah saya berikan. Kalau misalnya eh, apa ribet nyari, sebetulnya nyari di akun PKBM Alif tuh, YouTube PKBM Alif yang tahun lalu ada. Ya, baik. Mari kita sempurnakan pembelajaran pada siang hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.